Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Sedang jalan-jalan keluar kantor sebentar. Gue ingin membahas, jadi ada hal yang menarik ya dari setelah pertandingan antara Arsenal menghadapi Manchester United. Luar biasa, berhasil menyingkirkan Arsenal yang lebih diunggulkan. Bahkan Manchester United melakukannya dengan 10 pemain loh ya. Luar biasa, lebih dari 1 jam bermain dengan 10 pemain. Pada akhirnya menang adu penalti. Yes, mungkin ada faktor luck, keberuntungan, tapi secara keseluruhan juga ada apa ya maksud gua? Ada usaha, ada karakter yang keluar. Dan permainannya pun juga oke menurut gua. Arsenal yes, ada banyak ketidakberuntungan juga. Tapi inilah sepak bola ya. Siapa yang bisa memaksimalkan momentum, biasanya itu akan keluar sebagai pemenang. Nah, ketika menghadapi Arsenal, ada hal yang gue suka ya, dan sudah pernah gue sampaikan di di video review bahwa bagaimana karakter, semangat juang dari para pemain Manchester United. Ada keadaan di mana mereka itu lepas bola di daerah Arsenal, lalu setelahnya banyak pemain ini sprint. Ini menunjukkan bahwa karakter yang kuat, artinya para pemain ini mau berjuang, mau mengejar bola, mau mempertahankan gawangnya, daerahnya. Ini dilakukan secara kolektif, luar biasa. Para pemain berlari ya, sprint dari daerah Arsenal sampai dengan daerah pertahanan Manchester United karena mereka tahu ada ancaman di sana. Bahkan ada sekitar 3-4 pemain termasuk Matthijs de Ligt misalnya, dia sprint dan itu dilakukan di menit-menit akhir. Artinya sebenarnya kondisi fisik menurut gua sudah menurun, tapi para pemain ternyata ingin ingin melampaui keadaan fisik yang sudah lelah itu dengan ya berjuang ya. Mereka pantang menyerah. Dan menurut gua hal ini luar biasa. Kalau Sobat Football United ataupun gua juga mereview lagi apa yang terjadi di awal musim atau bahkan di periode awal Ruben Amorim hadir atau musim lalu, Manchester United ketika menuju akhir pertandingan justru sering ya kebobolan gol-gol simple, gol-gol yang menurut gue gol-gol yang sebenarnya tidak begitu, harusnya tidak begitu berbahaya gitu loh. Tapi Manchester United sering kehilangan poin karena ya itu tadi, mereka kebobolan di periode-periode akhir di mana mungkin fisik sudah lelah ya, konsentrasi mungkin menurun, fokus menurun, tapi sayangnya itu semua menurut gue karena karakter ataupun semangat juang itu menurun gitu. Padahal di periode-periode sebelumnya justru Manchester United ini juga sering akhirnya mampu mendapatkan hasil positif. Mereka sering membalikkan keadaan tertinggal dan itu dilakukan di menit-menit akhir. Dan kenapa mereka bisa melakukannya? Karena ada spirit, ada fokus, ada semangat juang, ada karakter yang luar biasa. Dan itu nampaknya sempat tidak hadir ya di beberapa periode terakhir. Tapi dari pertandingan menghadapi Arsenal dan sebenarnya juga ketika menghadapi Liverpool, gue lihat itu muncul. Dan ini tentu saja hal yang sangat positif. Nah, itu secara kolektif. Menarik juga dilihat secara individu bahwa ada 2 pemain ya. Gue beri contoh 2 pemain dan memang akan gue ulas secara ringan amatiran 2 pemain ini, di mana mereka sempat mendapatkan periode yang buruk, yang tidak bagus di Manchester United, tapi mereka pantang menyerah. Nomor 1 dulu, yang jangka pendek ya, yaitu adalah seorang Joshua Zirkzee.
menjadi penentu Joshua Zirkzee. Sempat ketika menghadapi Newcastle di pertandingan yang gue saksikan secara langsung di Old Trafford. Kebetulan gue langsung berada di Stratford End. Jadi gue bersama banyak fans hard fansnya Manchester United ya, supporter lokal dari sana. Dan ketika momentum dia diberikan semacam kayak teriakan atau cemoohan ya kan, itu gue ada di sana dan gue tidak jauh dari situ gitu. Dan kalau gue bisa bilang, menurut apa yang gue saksikan, itu bukan hanya dilakukan oleh fans turis kayak gue gitu ya, fans turis yang datang. Gue nggak pernah melakukannya sih, nggak pernah hu atau bu gitu, gue nggak pernah ya. Tapi dari yang gue saksikan bukan hanya dari fans turis seperti gue gitu ya. Fans yang memang berada atau fans lokal dari Manchester pun juga gue lihat, karena itu memang banyak yang melakukan hal tersebut. Dan dari situ sih sebenarnya yang gue tangkap, mereka sebenarnya bukan itu pelampiasan perasaan pelampiasan perasaan frustrasi sebenarnya kalau menurut gue atas penampilan secara kolektif. Dan kalau ditarik sebelumnya, ketika menghadapi Wolves pun juga demikian. Banyak sekali ya kritikan-kritikan yang terjadi di stadion, maksud gue, terkait dengan penampilan di atas lapangan. Dan itu buah frustrasi sebenarnya, bukan karena keinginan mereka menyerang pemain secara individu. Itu yang gue tangkap. Tapi anyway, memang ada hal yang tidak mengenakan ya bagi Joshua Zirkzee, dan bahkan itu memberi semacam kayak ancaman dalam tanda kutip. Karena ketika Joshua Zirkzee justru mentalnya down, bisa jadi akan lebih parah keadaan permainan dia di atas lapangan. Nah, yang menarik juga bagaimana kepercayaan serta support ya yang diberikan oleh Ruben Amorim dengan situasi seperti itu. Menurut gue luar biasa. Diberi kesempatan main menghadapi Liverpool, tetap diberi kesempatan ya. Gue nggak tahu apa yang dibicarakan, apa yang terjadi di lapangan latihan, tapi memang pastinya ada korelasi lah, ada koneksinya seperti itu. Dari situ gue juga melihat bahwa ya Joshua Zirkzee ini dilihat saat ini di skuad Manchester United menjadi bagian dari project Ruben Amorim. Itu yang gue lihat ya, dan dia fantastis sih menurut gue, mampu menunjukkan ya penampilan yang bagus, dia tetap percaya diri, dia karakternya juga muncul. Dan bagian yang gue sukai juga bagaimana dia ini melakukan selebrasi di depan fans ya. Itu hal yang fantastis sih menurut gue. Bagaimana dia juga diberikan kesempatan untuk menjadi penendang dan penendang kelima. Ini juga merupakan hal yang menurut gue hal detail yang menarik. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut, dan nama lainnya yang ingin gue bahas terakhir adalah Harry Maguire. Semangat juang luar biasa, menunjukkan leadership, menunjukkan karakter, menunjukkan bahwa ya dia bagian penting ya dari skuad Manchester United, terutama di lini belakang, yang membuat banyak orang itu akhirnya lupa. Tapi gue tidak ingin melupakan bahwa apa yang terjadi dengan Harry Maguire di periode 2-3 tahun yang lalu, itu bukan sesuatu yang menurut gue bisa dilupakan begitu saja. Bagaimana serangan, bagaimana cacian, bagaimana macam-macam hal yang tidak mengenakan menurut gue. Dan itu harusnya menurut gue secara ringan amatiran dijadikan pembelajaran bahwa selama sang pemain itu masih ingin berjuang, selama sang pemain itu masih berjersey Manchester United, kritikan itu wajar. Tapi ketika berbuntut serangan, apalagi menjadi berlebihan, itu jangan dilakukan, karena itu tidak membantu tim. Menurut gue seperti itu sama sekali tidak membantu tim.
Harry Maguire dikatakan ya, jadikan dia cadangan terus, jual dia, buang dia, dan segala macam. Belum lagi meme dan banyak hal. Ternyata dia justru menunjukkan bahwa dia ini spesial menurut gue. Memiliki karakter yang fantastis, dan gue secara ringan amatiran pun juga mengalami melihat secara langsung ya di momentum sebelum dia masuk ke Old Trafford, menjumpai fans. Dia termasuk orang yang perhatian dengan fans yang ngantri banyak, termasuk juga anak-anak gue ya, dan alhamdulillah mereka mendapatkan kesempatan mendapatkan tanda tangan dari Harry Maguire, dan juga banyak sekali anak-anak lainnya. Dan dari situ gue melihat bahwa sebenarnya dia adalah seorang yang baik sih menurut gue. Dia memiliki karakter yang luar biasa baik juga, dan luar biasa kuat secara keseluruhan, baik secara individu maupun secara tim ya, secara squad, secara kolektif. Ruben Amorim sedang membangun squad yang bukan hanya terkait dengan situasi teknis, permainan, intensitas tinggi, 3-4-3 dan lain-lain, tapi juga tim yang berkarakter. Dan karakter inilah menurut gue yang sangat krusial, yang harus diperbaiki atau bahkan dibangun kembali di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.